akan upayakan. Di bidang karantina, di bidang kesehatan, kita akan memberdayakan pelayanan Posyandu, Posbindu, dan pelayanan lanjut usia, supaya masyarakat kita Desa Suku Tiga mendapatkan pelayanan kesehatan yang mantap, terarah, sehingga nanti tercipta masyarakat yang sehat dan mandiri. Itu harapan kami ke depan. Di bidang pemberdayaan kader, di bidang karantina, nanti kita akan dorong Karang Taruna supaya mereka dapat menjalankan aktivitas keolahragaan, kepemudaan, serta adat istiadat di dalam desa kita. Karena Karang Taruna adalah merupakan tolak ukur kemajuan di bidang olahraga. Untuk itu kami nanti akan mencarikan solusi kepada beberapa dinas yang terkait seperti dinas diaspora, karena kami juga mohon maaf, bukan saya membanggakan diri saya atau membesarkan diri saya punya kenalan baik kepala dinas diaspora provinsi yang alhamdulillah kemarin saya mintakan sarana prasarana olahraga beberapa desa, yaitu Suku Tiga, Tanjung Betua, Muara II, dan Palawan, desa-desa di atas saya lupa. Dan nantinya saya akan berupaya mengusulkan kembali, yaitu pembangunan sarana prasarana olahraga seperti lapangan voli. Insya Allah saya nggak bermuluk-muluk, insya Allah tercapai. Kalau memang tadi tidak dapat, saya berkomitmen pada diri saya sendiri akan saya bangun secara pribadi. Dan itu buktikan akan saya bangun secara pribadi, tapi yang sifatnya sederhana, bukan mewah seperti yang dibangun oleh pemerintah. Karena saya juga mungkin anggarannya nggak ada, tapi saya berani. Apabila nanti dana yang kita ajukan melalui proposal tidak tercapai, tapi insya Allah tercapai. Di bidang pembangunan, dari hasil komunikasi kami selama kami berbisik-bisik kepada masyarakat bahwa masyarakat, apa katanya, Mbak Wit, kalau kamu terpilih nanti sebagai kepala desa, tolong perjuangan kembali masalah air nasal. Nah, ini adalah komitmen pertama saya. Apabila nanti saya terpilih sebagai kepala desa, 1 bulan setelah pelantikan, saya akan menghadap Balai Sungai Sumatera 7 dan sekaligus akan meminta kepada Bapak Gubernur, dan beliau sudah komitmen dengan saya selama saya mendampingi beliau selama kampanye kemarin, dan itu saya bicarakan secara langsung dengan beliau. Insya Allah saya bukan berjanji, karena janji adalah bertanggung, tapi insya Allah itu akan berhasil. Akan saya perjuangkan mati-matian demi untuk mengamankan air nasal yang hidupnya berdampingan dengan air nasal. Itu 80% masyarakat terdampak oleh air nasal itu. Kemarin itu apa boleh buat dengan adanya pembangunan kita, sehingga adanya banjir besar. Banjir besar ini akibat bencana alam, bukan ulah manusia. Sebagian sedikit ada ulah manusia. Nah, itu yang perlu kita terus terang. Ini adalah komitmen pertama. Apabila nanti saya terpilih, setelah pelantikan 1 bulan, aku akan berkunjung ke Balai Sungai Sumatera 7 dan sekaligus bersilaturahmi pada Bapak Gubernur. Itu akan saya lakukan demi untuk masyarakat Desa Suku Tiga itu. Ke-8, di bidang adat istiadat akan kita persiapkan fasilitas pendukung dalam adat desa, punya peran aktif dalam melaksanakan adat istiadat dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Nah, nanti untuk pengembangan adat desa, kita akan akan membentuk semacam panitia adat yang kemarin sudah kita bentuk. Kebetulan kami tidak meng-SK-kan karena kami adalah habis masa jabatan. Namun mereka itu atas tunjukan saya
sehingga mereka ada dua ketua adat kita, yaitu Kak Basrah dengan Kak Dasono kemarin. Itu kebetulan saya belum mengeskakan, tapi itu adalah bentukan saya beserta hansip dan segala macam itu kemarin. Jadi nanti kami mengharap kepada seluruh pemangku adat, baik kepala desa maupun ketua adat-adat yang telah dibentuk, mari kita bekerja sama untuk mengkaji adat kita suku Tiga, adat Jawa dan adat-adat lain. Karena kita desa kita ini majemuk, ada sana banyak suku, ada suku Semendo mayoritas, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Kaur mungkin aku. Nah itu. Jadi nanti kita satukan visi kita untuk membentuk adat dalam peraturan berkoridor hukum terhadap dengan norma-norma agama kita. Nah, itu. Ke-9, pembentukan peraturan desa dalam koridor hukum berdasarkan asas-asas demokrasi yang mengacu kepada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Nah, jadi nanti langkah awal kita untuk berjalannya roda pemerintahan nanti kita akan bentuk, yaitu peraturan desa atau perdes. Perdes adalah penting. Dahulu pernah kita membentuk perdes, tapi kami tidak tahu di mana perdes itu berjalan. Jadi kami nggak tahu, dulu tidak pernah kami dapatkan di mana perdes itu. Jadi mudah-mudahan ke depan kalau saya nanti diberikan amanah oleh adik sanak sekalian, akan kami bentuk perdes bekerja sama dengan BPD, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat. Kita ciptakan peraturan desa yang mengikat. Jadi 10, memberdayakan PKK. Nah, PKK adalah merupakan suatu organisasi yang tidak terpisahkan dalam struktur pemerintahan desa. Jadi nanti PKK akan kita majukan, akan kita kembangkan, akan kita prioritasi mereka. Dan bahkan selama saya menjabat kepala desa kemarin sudah ada beberapa macam bantuan yang kita siapkan. Nah, itu. Dan seterusnya, karena kita masih dalam pelaksanaan dana desa, apabila nanti saya masih menerima kucuran dana desa dari pemerintah, insya Allah saya akan lakukan sebaik-baik mungkin dan mohon bekerja sama dengan aparat desa dan BPD sehingga dana desa terwujud dan berjalan semaksimal mungkin dan dapat ada keterbukaan masyarakat, itu insya Allah. Dan apabila nanti dana desa dalam pelaksanaannya, aku mengharapkan kepada desa dari dulu saya perintahkan kepada BPD, tolong diawasi. Nah, itu tidak pernah aku tidak menganjurkan kepada menutupi masalah itu. Bahkan saya perintahkan BPD, perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, tolong awasi pembangunan itu. Karena hak dana desa itu adalah dana hak seluruh masyarakat desa itu. Sekedar kami kepala desa itu menjalankan administrasinya serta keuangannya. Itu yang kami ini. Kalau memang pembangunan itu adalah hak masyarakat, tolong ditinjau, kalau ada dibangun pada tinjau, ada masalah di KPI, itu penting. Ini apa ini sebenarnya? Atau inilah jebakan segala macam. Nah, tolong ke depan itu, mari kita bekerja sama dan kembali. Terakhir, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, kami atas nama calon kepala desa mohon doa restu, semoga apa yang saya cita-citakan tercapai hendaknya dan direstui oleh Allah SWT. Itu. Dan terakhir saya sampaikan kepada Pamanda Sarwani, Adinda Winsi, mari kita apabila nanti saya terpilih, kita saling lakur, saling memberikan masukan, saling memberikan asuh-asih dan segala macam. Karena ini adalah penting, Pamanda Adinda Winsi.
karena desa kita adalah desa yang betul-betul mengharapkan pembangunan yang baik, yang menyatukan kita dalam koridor aturan-aturan Islam. Karena kesemua itu saya selaku manusia biasa tidak mungkin akan tercapai tanpa bantuan adik sanak sekalian itu. Jadi sehebat apapun kepala desa tidak mungkin tercapai kalau tidak ada dorongan, tidak ada semangat, tidak ada petaka petiti yang dari masyarakat. Nah, petaka petiti ini atau petuah-petuah ini saya harapkan betul ke depan. Saya mengajak kalau baca malam-malam, kalau yang di sekolah desa itu kita lakukan sharing apa-apa yang harus kita bahas ke depan. Sharing artinya apa itu? Kompromi segala macam. Itu bahasa kerennya sharing itu bahasa orang DPR itu. Tapi perlu sharing, kita belajar sama-sama. Jadi kita sama-sama duduk bersama. Saya mengharapkan petua-petua itu harapan kami ke depan. Masih Adi banyak, masih banyak orang santun, orang sopan terhadap dengan bapak sekalian. Saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi sekian kata penyampaian misi dan visi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya pada pagi hari ini masih diberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah beserta inayah sehingga kita dapat berkumpul dan berhadir di tempat ini dalam rangka penyampaian misi dan visi calon kepala desa Suku Tiga. Bapak Kepala Desa Suku Tiga beserta perangkatnya yang kami hormati, Ketua dan anggota BPD Desa Suku Tiga yang kami hormati, Ketua dan anggota panitia pelaksana pemilihan kepala desa 2020-2021 yang kami hormati, Bapak-bapak takmir masjid Al-Furqan Desa Suku Tiga yang kami hormati, khusus teman-teman sama-sama calon kepala desa Suku Tiga yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara hadirin undangan yang berbahagia yang kami muliakan. Kami pada kesempatan ini diberikan kesempatan atau waktu untuk menyampaikan misi dan visi calon kepala desa. Misi tentunya adalah cita-cita seandainya nanti saya diamanahi oleh seluruh masyarakat Desa Suku Tiga dengan melalui pemilihan kepala desa yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2021 yang akan datang. Maka sebab itu, karena kami belum punya pengalaman ini di bidang Pak Kades, di bidang pembangunan desa, di dalam pelayanan masyarakat desa, karena memang bukan porsi kami selama ini, tapi kami selama ini berkecimpung di dalam misi kami ingin mewujudkan masyarakat Desa Suku Tiga ini mantap. Mantap ini kami ambil dari singkatan
M itu adalah mandiri, A itu aman, N-nya nyaman, T-nya tertib, A-nya lagi adil, B-nya bersih. Jadi kami ingin mewujudkan masyarakat desa Suku Tiga yang mandiri, aman, nyaman, tertib, adil, dan bersih. Bersih luar dan dalam, artinya termasuk lingkungan desa Suku Tiga kami harapkan nanti bersih. Tentunya kita sama-sama melaksanakan. Nah, untuk mencapai visi ini tentunya ada misi-misi, ada misi-misi yang harus kita lakukan. Kami tidak banyak, cuma 8 saja. Yang pertama, ingin mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, amanah, terbuka, taat pada perundang-undangan dan peraturan negara. Jadi kami ingin mewujudkan dalam pelayanan kepada masyarakat, ya tentunya yang baik, yang amanah, yang terbuka, tidak sembunyi-sembunyi. Di bidang pelayanan apa saja? Pelayanan administrasi itu. Ini yang akan kita usahakan. Jadi kalau sekdes atau misalnya nanti kepala desa atau perangkat yang lain mengeluarkan surat, dia tidak susah-susah lagi mencari penomoran surat itu, karena ada agenda surat masuk, ada agenda surat keluar. Ini yang pertama yang kami harapkan nantinya, insya Allah kalau seandainya masyarakat desa Suku Tiga mengamanahkan kepada saya atau memilih saya menjadi kepala desa, tatanan yang pertama akan kami benahi itu tentang administrasi desa. Mungkin juga nanti, karena ini kami contoh di desa-desa lain atau di daerah-daerah lain, kantor desa itu buka setiap hari walaupun tidak sampai 12 jam. Tetapi paling tidak artinya ada yang menunggu kantor ini, ada yang akan bisa melayani masyarakat ya setiap hari. Tapi tata tertibnya atau tata caranya tentunya akan kami atur setelah kita dipercayai oleh masyarakat nanti. Itu visi yang kedua. Misi yang kedua, yang pertama. Misi yang kedua tentunya kami akan memfungsikan tim keamanan masyarakat dengan maksimal. Karena tentunya keamanan masyarakat ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Keamanan kita di desa-desa itu ada petugas, ada yang ditunjuk, itu adanya Hansip. Nah, mereka itu akan kita fungsikan untuk mengamankan desa ini, yang nantinya kita akan koordinasi dengan Kamtibmas, artinya dari pihak kepolisian, dan ada Babinsanya. Saya ingin untuk menjalankan misi kita ini tentunya akan koordinasi dengan Babinsa dan Kamtibmas itu. Ya, karena terus terang saja saya saja saat ini terus terang saja belum kenal siapa Kamtibmas kita, siapa Babinsa kita. Ya, mungkin saya yang terbelakang atau karena belum pernah berkenalan dengan mereka itu. Nah, kami ingin ya nanti mereka itu menjadi bagian daripada masyarakat desa Suku Tiga. Kemudian yang ketiga, misi kita adalah menggali dan mengolah atau mengelola ekonomi desa dengan maksimal yang berpotensi yang ada di desa Suku Tiga ini, serta akan membangun jaringan-jaringan usaha. Jadi di desa Suku Tiga ini kita terus terang saja banyak sekali lahan untuk membuka usaha ini, karena kita di daerah pinggir jalan, daerah persawahan, daerah perkebunan, daerah perdagangan. Nah, ini tentunya nanti kita akan bekerja sama dengan pihak pemerintahan, ya, bagaimana caranya supaya masyarakat yang tidak punya pekerjaan atau yang
pekerjaan yang sangat lemah, kita buka usaha itu dengan membuka jaringan-jaringan kepada pihak pemerintahan dan kepada pihak pengusaha. Yang keempat, misi kami adalah untuk mencapai visi tadi, mengupayakan peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan partisipasi aktif dari lembaga kekeluargaan, dari lembaga ibu-ibu, itu ada PKK-nya, dari lembaga masyarakat, dalam pengambilan keputusan dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dalam arti kata, kalau nanti kita akan mengambil sebuah keputusan, perencanaan, keinginan tentu dengan hasil musyawarah. Maka oleh sebab itu kepada adik sana, kalau saya nanti dipercayakan menjadi kepala desa, saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, uak, mama, nenek sekalian ini, mari kita duduk bersama. Mari kita bergandengan tangan, mari kita musyawarahkan segala sesuatu itu secara bersama-sama. Contoh di dalam bidang pembangunan misalnya. Kalau DD tentu kita tinggal memusyawarahkan ya sesuai dengan mos rendes, dan nanti ada juklak dan juknis, petunjuk bagaimana cara melaksanakan pembangunan di desa itu sesuai dengan anggaran DD itu. Jadi kalau kita transparan, ya kita musyawarahkan bersama-sama. Nah ini. Tetapi kalau pembangunan itu yang di luar DD tentunya seperti pengaman Sungai Nasal. Pengaman Sungai Nasal, insya Allah saya tidak menjanjikan sebulan pertama atau bulan pertama, tetapi insya Allah akan kita perjuangkan bagaimana caranya untuk mengamankan Sungai Nasal ini terhadap desa kita Suku Tiga. Karena beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah menyusuri di kantor Sungai Sumatera 7 itu, saya mempertanyakan bagaimana Pak di Sungai Nasal itu, terkhusus di desa kami ini sering terjadi banjir. Penyebab banjir ini banyak. Yang pertama karena memang di pinggir sungai yang besar, kemudian dekat dengan laut, sehingga apabila sungai itu besar maka dia akan menggenang sehingga masuk ke desa kami. Jadi jawaban mereka, Pak, yang penting dari pihak Bapak nantinya buatkan proposal. Apabila proposal itu sudah sampai kepada kami akan mengadakan survei, kami akan mengadakan peninjauan. Maka apabila hasil peninjauan itu nanti memang wajib dibangun, maka akan kami dahulukan di tempat Bapak. Tetapi kalau misalnya masih ada yang lebih wajib dari situ, mungkin di desa Bapak akan tetap kita bangun, tetapi mungkin agak belakang sedikit. Nah ini usaha kita sudah mencoba untuk berkonsultasi kemarin beberapa minggu yang lalu. Nah, jadi itu untuk nasab. Tapi insya Allah nanti kita sama-sama membicarakan itu, kita sama-sama bermusyawarah bagaimana caranya supaya pembangunan yang di luar DD itu kami mengharapkan masukan-masukan